Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di kesempatan pagi hari ini, ya, di kondisi kita berpuasa, kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama belajar. Kemudian tak lupa salawat dan salam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar kalian? Ya, Pak Arif berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga kalian bisa memanfaatkan waktu kalian, nikmat sehat kalian untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala tutup pintu neraka dan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu surga, bulan dimana syaitan dibelenggu, ya, sehingga kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim bisa beribadah dengan maksimal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, anak-anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa contoh kegiatan, ya, atau ibadah-ibadah yang mungkin bisa kalian kerjakan di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana kalian ketahui nih, bulan Ramadan ini memang adalah bulannya ibadah, bulannya ketaatan. Setiap muslim berlomba-lomba memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena tahu di bulan ini banyak keutamaan, ya. Di antara tadi sudah disebutkan, ya, pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Di sini para ulama menjelaskan bahwasannya di bulan Ramadan kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga itu sangat besar, dan kesempatan kita untuk masuk ke dalam neraka itu sangat kecil, ya. Oleh karena kita harus manfaatkan, ya, momen yang sangat berharga ini, momen yang paling spesial dalam setahun, ya, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa saja ibadah yang bisa kalian lakukan? Yang pertama, kalian bisa mengerjakan puasa, ya. Ini yang paling utama, ya. Ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah puasa, ya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang memberikan ganjaran pahala bagi orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam yudha'afu al-hasanah bi asyri amthaliha, ya, ila 700 dhi'fin. Bahwasanya seluruh amalan seorang hamba, ya, kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan bisa mencapai 700 kali lipat. Subhanallah, ini pahala yang sangat banyak. Qala Allah azza wa jalla, ya, namun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, illa siyam, kecuali puasa. Ya. Jadi pahala kita ketika kita beribadah bisa dilipat gandakan sampai 700 kali. Namun Allah mengecualikan illa siyam, kecuali puasa. Kenapa puasa ini? Fa innahu li, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya puasa ini untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung memberikan pahala puasa tersebut. Subhanallah, ya. Ini saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak sebutkan berapa kali lipatnya, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fa ana ajzi bihi, dan saya langsung dan aku langsungnya memberikan pahala puasa tersebut. Subhanallah. Oleh karenanya, bagi kalian, ya, walaupun kalian misalnya sebagian dari kalian masih kelas 1, masih belajar, Pak Arif belum kuat puasa, gak masalah. Tapi kalian harus punya niat, punya tekad untuk bisa berpuasa. Terlebih lagi kalian yang sudah balik, ya, teman-teman kalian yang sudah kelas 6 misalnya, sebagiannya atau seluruhnya mereka sudah balik. Bahkan itu sudah wajib kalau mereka tinggalkan, ya, bukan hanya tidak mendapatkan pahala, namun kalian bisa mendapatkan dosa. Subhanallah. Ya, kemudian yang kedua,
Di antara ibadah yang bisa kalian kerjakan ya, dan kalian maksimalkan tentunya ya, adalah sholat 5 waktu. Ya tentunya sholat 5 waktu ini wajib bagi kalian kerjakan sepanjang tahun, sepanjang hari ya. Namun kalian harus lebih meningkatkan lagi di bulan Ramadan ini ya. Bukankah Nabi SAW pernah mengibaratkan kepada kita ya, bahwasannya kalau kita senantiasa sholat 5 waktu itu seakan-akan kita ini punya rumah yang di samping rumah kita ini ada sungai, dan setiap 5 waktu sekali kita ini mati di sungai tersebut. Coba apakah masih ada kotoran yang tersisa di badan kita? Tentunya tidak ya. Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika matsalus shalawatil khamsah. Itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Yamhullahu bihal khotoya. Ya, dengan sholat 5 waktu tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Siapa di antara kalian yang tidak ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, tentunya di bulan ini semakin kalian tingkatkan lagi ya ibadah kalian kepada Allah, terutama sholat 5 waktu. Kemudian anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ibadah yang bisa kalian kerjakan di bulan Ramadan, dan ini di antara ibadah yang khusus yang ada di bulan Ramadan, yaitu apa? Salat tarawih ya. Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kalian yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Kita ini manusia yang banyak dosa, banyak melakukan kesalahan ya, sehingga kita sangat butuh pada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara caranya kita menghilangkan dosa-dosa kita kerjakan sholat tarawih ya. Manfaatkan di bulan Ramadan ini. Jangan malah kita main petasan misalnya, bukannya ikut sholat tapi malah mengganggu orang yang sholat. Subhanallah, bukan pahala yang kita dapat, namun malah dosa yang kalian peroleh. Kemudian ibadah yang lainnya yang bisa kalian manfaatkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebagaimana yang kalian ketahui, Allah turunkan Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan ya. Dan kalian juga harus ingat pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang membaca Al-Quran ya. Satu hurufnya diberi 10 pahala. Subhanallah, bayangkan kalau kalian setiap harinya membaca 1 halaman, 1 lembar, bahkan lebih dari itu 5 lembar, ada yang 1 juz. Subhanallah, berapa huruf yang sudah kalian baca ya. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah ya. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Al-Quran, maka dengannya baginya dia mendapatkan 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalnya, yang 1 pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10. Wala la aqulu alif lam mim harfun ya, aku tidak mengatakan bahwasan alif lam mim ini harf, akan tetapi alifun harf ya. Alif ini 1 huruf, walamun harf, huruf lam 1 huruf, wa mimun harf, dan huruf mim juga 1 huruf. Jadi kalian membaca alif lam mim, kalian sudah membaca 3 huruf, artinya kalian mendapatkan 30 pahala. Subhanallah. Bagaimana jika kalian ya mampu membaca Al-Quran 1 juz dalam sehari ya, dalam sebulan kalian mampu menghatamkan 1 Al-Quran. Subhanallah, berapa pahala yang kalian peroleh di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di antara amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ya, adalah bersedekah. Ya. Di bulan yang penuh berkah ini, kita manfaatkan momentum ini untuk bersedekah. Ya. Terutama dalam rangka memberikan makan kepada fakir miskin. Ya. Dan juga memberikan berbuka berpuasa bagi orang yang berpuasa. Bukankah Nabi SAW ya telah menjadi contoh yang baik bagi kita, termasuk manusia ya terbaik yang memberikan contoh teladan dalam kedermawanan ya. Karena Nabi SAW ajwadan nas ya, bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan ya. Dan beliau ini lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Oleh karena Nabi SAW bersabda di hadis yang lain, ya, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Ya, sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang kita infakkan, yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena anak-anakku sekalian, sisihkan uang jajan kalian, ya. Berikan uang jajan kalian, ya, untuk fakir miskin, untuk jalan-jalan kebaikan, untuk fisabilillah. Semoga dengan hal itu ya kita memperoleh pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di antara hal ya, ibadah yang bisa kita kerjakan ya, dan ini juga sangat ditekankan sekali di bulan Ramadan, yaitu i'tikaf ya. Terkhusus nanti di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bukankah Nabi SAW senantiasa i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW dahulu ya, annahu ya'takifu al-ashra awakhir min Ramadan ya, bahwasanya Nabi SAW senantiasa i'tikaf ya, di 10 terakhir dari bulan Ramadan, hatta yatawaffahu Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Thumma atakafa azwajuhu ba'dah. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, maka istri-istri Nabi SAW pun i'tikaf ya. Apa itu i'tikaf anak-anakku sekalian ya? I'tikaf adalah kalian berdiam diri di masjid ya, untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kalian untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan salat sunnah dan lain sebagainya. Kemudian ibadah yang mungkin bisa kalian kerjakan ya, dan ini sangat ditekankan di bulan Ramadan, yaitu umroh. Ya, tentunya ibadah ini ya, ibadah yang bisa dikerjakan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, Allah berikan rizki yang lapang bagi dirinya dan dia mampu melakukan umroh, maka lakukan. Kenapa anak-anakku sekalian? Karena umroh yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala berhaji ya. Nabi SAW bersabda, fa idza kana fi Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan, ya'tamiri, maka kerjakanlah umrah ya. Fa inna umratan fi Ramadan, karena sungguhnya umrah pada bulan Ramadan, hajjah, itu bernilai haji. Subhanallah ya. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kegiatan ibadah, ketaatan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan sangat banyak ya. Namun itu yang bisa Pak Arif sampaikan ya. Mungkin yang lainnya yang tidak bisa disebutkan, seperti berbakti kepada kedua orang tua ya, berzikir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya ya. Yang mungkin ini saja yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian ya, menambah semangat kalian untuk beribadah
di bulan-bulan Ramadan ini, ya di hari-hari Ramadan ini, ya sehingga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari belenggu api neraka. Mari akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.